Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Anak-anak hebat, silakan kalian bisa mencoba terlebih dahulu soal-soal itu ada di kolom deskripsi ya. Semoga tahun ini kalian bisa diterima di PTN yang kalian inginkan. Semangat! Oke guys, kita bahas soal nomor 1 ya. Perhatikan kurva berikut. Manakah pernyataan yang benar? Ya, ini soal SBMPTN tahun 2011. Kita coba ya. Ini sudah saya tuliskan. Umumnya kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. A itu menunjukkan kurva menghadap ke atas atau ke bawah ya. Jika A-nya positif, maka kurvanya ke atas. A-nya negatif, maka kurvanya ke bawah. Kita lihat, dia kurvanya menghadap ke atas, maka A-nya bersifat positif. Oke ya, maka A-nya bersifat positif. Lalu kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berada di sisi kiri atau bernilai negatif ya. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Oke, karena dia berada di sisi kiri, maka B-nya adalah positif. Ya, jika B-nya positif, min kalikan plus kan negatif ya, maka X-nya bernilai negatif sumbu simetrinya. B-nya positif. Lalu kita ke poin C ya. C itu menandakan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Jika titik potong sumbu Y berada di atas, maka C-nya positif. Kalau titik potong sumbu Y-nya di bawah sumbu X, maka C-nya negatif. Kita lihat ya, ternyata dia di atas. Oke, maka nilai C-nya itu adalah positif. Oke, kita udah tahu ya. Maka nilai A kalikan B, positif kali positif, maka lebih besar dari 0 ya. Karena semua nilainya positif, maka A ditambah B ditambah C itu lebih besar dari 0. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, kita bahas soal nomor 2. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2013 ya. Saya buat dalam bentuk teks bahasa Inggris ya. Jika diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat, kita punya ya, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, memiliki titik puncaknya adalah 8,4. Saya buat misalkan seperti ini ya. Puncaknya adalah 8,4. Misalkan ini 8, ini adalah 4D. Puncaknya di sini ya. Nah, terus dan dia memotong X di negatif ya. Sumbu X-nya negatif, titik potong terhadap sumbu X-nya di negatif. Maka pernyataan yang benar adalah, kita cek ya. Jika titik puncaknya di 8,4 dan memotong sumbu X, ini tidak mungkin kurvanya menghadap ke atas, Dek. Karena kalau menghadap ke atas itu tidak akan memotong sumbu X di negatif ya. Maka kurva ini kurva yang menghadap ke bawah. Seperti ini gambarannya. Oke, ini adalah titik puncaknya memotong sumbu X di negatif. Karena ke bawah, maka kita tahu ya A-nya bernilai negatif. Lalu titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di atas sumbu X atau di Y positif. Maka C-nya bernilai positif. Lalu kita lihat sumbu simetrinya berada di sisi kanan ya. Nah, berarti artinya B-nya adalah negatif. Oke, kita bisa flashback tadi ke nomor 1 ya penjelasannya ya. Oke, maka mana jawabannya D? A kurang dari 0 ya. Maka ini salah. Ini salah. Ini ya, kalau nggak B, C, E. Lalu B-nya negatif ya, maka jawabannya adalah B. Next, kita bahas soal nomor 3. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2015 ya. Jika diketahui persamaan garis Y sama dengan 4X min 2A tidak memotong maupun menyentuh, ini maksudnya bersinggungan ya, menyinggung kurva ini, maka tentukan nilainya A. Nah, artinya berarti persamaan garis lurus ini tidak memotong maupun menyinggung. Maka nanti artinya D kurang dari 0. Kita bermain diskriminan. Apa itu? B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Bagaimana kita menentukan ini? Maka kita pakai rumus ini dulu deh. Y1 sama dengan Y2. Y1 punya siapa? Punya garis lurus. Y2-nya punya siapa? Punyanya kurva. Begitu ya. Yuk,
Maka jadinya 4x dikurangi 2a sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3a. Kita jadikan satu ya. Maka x kuadrat 4 punya ruas itu min 4, maka jadinya min 10x ya. Ini jadinya plus 2 ya. Maka jadinya sini 5a. Oke, sama dengan 0 ya. Terus kita apakan? Nah, kita tahu nih, ini adalah A-nya adalah 1, B-nya itu min 10, sedangkan C-nya adalah 5A. Masukkan deh ke sini. Oke, yuk B kuadrat 100 ya, dikurangi 4, A-nya itu 1, C-nya itu 5A, kurang dari 0. Maka 100 min 4 kalikan 5 berapa? Min 20A, kurang dari 0. Min 20A kurang dari min 100. Kita semua dibagi dengan min 20, maka A ingat kalau dibagi negatif, maka tanda berubah. 100 dibagi 20 berapa, Dek? 5. Maka jawabannya A lebih besar dari 5B ya. Oke, next kita bahas soal nomor 4 ya, anak-anak hebat. Titik A, B itu berada pada kurva ini. Maka A kalikan B adalah, yuk, kalau sebuah titik berada di kurva atau berada di garis, maka tinggal kita substitusikan aja deh. Misalkan ya, A, B saya anggap X, Y. Kita substitusikan ke persamaan, Y-nya adalah B. Maka B sama dengan B X kuadrat, X-nya adalah A. B kalikan A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat ini ya. X-nya adalah A. Paham ya, Dek? Dikurangi 56. Oke, jadinya gimana? Kalau saya buat A kuadrat B aja ya. Ditambah, ini berarti A min AB kuadrat. Nggak usah dikurung, nggak apa-apa sebenarnya ya. Dikurangi 56. Oke, nah kita tahu, ini kita kerjakan dulu. A min B sama dengan 7. Nah, ada yang sama nggak? Nah, nih A kuadrat B sama min AB kuadrat saya jadikan satu nih. Maka kita punya AB. Nah, ini kita keluarkan ya, biar A kuadrat kan A kuadrat B dikurangi AB kuadrat, berarti kan min B ya, Dek. A kuadrat B dikurangi AB kuadrat ya. Nah, ini A-nya Mbak pindah ruas ke sana. Maka jadinya B min A. Ada gambaran ya. Dikurangi 56. Oke, A min B sama dengan 7, maka AB kalikan 7 dikurangi 56. B min A berapa? Nah, kalau kita kalikan negatif semua, coba nih kalikan negatif, maka kan jadinya B min A sama dengan min 7 kan? Kalau negatif positif, ini jadi negatif. B min A min 7. Oke, B min A maka min 7 ya, Dek ya. Maka 7AB ini pindah ruas jadi plus 56 ya. 56 dikurangi 7 itu 49. Maka A kalikan B sama dengan 7. Oke? Paham ya anak-anak hebat? Oke guys, kita bahas soal nomor 5 ya. Jika diketahui grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9 intersek memotong sumbu X di titik A dan B dan memotong sumbu Y di titik C, maka luas daerah segitiga ABC adalah, nah yuk berarti kita mencari titik potongnya dulu dong. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0, maka X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita faktorkan deh, maka sini X, sini X, sini 3, sini 3 gitu kan ya. Sini plus, sini min, ya enggak? Sini berarti X min 3, ininya X 3. Terus selanjutnya dia memotong sumbu Y, maka artinya X sama dengan 0 ya. Pada saat titik potong terhadap sumbu Y, X artinya 0, maka Y-nya ketemu min 9, maka 0, min 9. Ketemu semua titik-titiknya, tinggal kita gambar ya. 3,0 ini ya, titik potong terhadap sumbu X-nya 3,0, Mbak anggap ini adalah A. Ini berarti min 3,0 kita anggap adalah B. Lalu ya, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, min 9. Mbak anggap sini aja ya. Ini adalah C. Ya kita gambar deh. Terbentuk deh segitiga. Oke. Nah, segitiganya kebentuk Dede. Nah, selesai. Maka luas sama dengan setengah kalikan alas kalikan tinggi. Setengah alasnya min 3 ke 3, maka 6 ya. Tingginya tingginya 9 dong. Ini ke sini ya. 6 bagi 2 itu 3. 3 kalikan 9, 27. Oke guys.
Paham ya? Oke guys, kita bahas soal nomor 6. Nah, diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2ax ditambah a plus 6 memotong sumbu y di titik 0, b. Nah, jika grafik itu tidak memotong sumbu x, maka b-nya berapa? Gitu kan ya? Nah, terus yuk kita lihat deh. Dia memotong sumbu y pada 0, b. Nah, titik ini berarti berada pada kurva ini ya. Tinggal kita substitusikan aja. Maka x-nya 0, y-nya b. Kita masukkan ya, ini adalah y. Maka b sama dengan x-nya 0. 0 dikurangi 0 ditambah a ditambah 6. Ketemu deh b sama dengan a ditambah 6. Kita ketemu satu persamaan dulu ya. Terus dia tidak memotong sumbu x. Suatu grafik fungsi kuadrat jika tidak memotong sumbu x maka berlaku d kurang dari 0. Gitu ya dek ya. Yuk kita masukkan ya. Y sama dengan x kuadrat min 2ax plus a plus 6. D-nya itu berarti kan b kuadrat min 4ac itu kurang dari 0. B kuadratnya berapa mbak? Ini b-nya ya. Berarti 4a kuadrat min 4a-nya 1. C-nya ini a plus 6 kurang dari 0 gitu ya. Maka 4a kuadrat min 4 kalikan a itu min 4a min 4 kalikan 6 itu min 24 kurang dari 0. Nah, kita semua bagi 4 aja ya. Maka jadinya a kuadrat min a min 6 kurang dari 0. Yuk kita faktorkan. A 3, 2. Sini jadinya min, sini plus gitu ya. Maka a sama dengan 3 atau a sama dengan min 2. Lalu kita substitusikan ke b ya. Maka b sama dengan a plus 6 pada a-nya 3, maka b-nya 9. B sama dengan a plus 6 pada a-nya min 2, maka 6 dikurangi 2, 4. Maka b itu berada di antara 4 dan 9. Begitu, jawabannya adalah B.